Jadi makrifat akhlak ini apa sesungguhnya yang mau saya bahas? Nih, ternyata makrifat itu bisa dua jalannya. Bisa makrifat goibiyah, bisa makrifat rububiyah. Makrifat goibiyah, seseorang bermakrifat kepada Allah, tetapi membawa seseorang memasuki dunia goib, menggunakan kekuatan-kekuatan goib untuk kepentingan dirinya. Para nabi, para rasul tidak mengajarkan makrifat yang itu. Mereka mengajarkan makrifat rububiyah, makrifat akhlak. Saya tanya, Nabi Muhammad ilmunya tinggi nggak? Akhlaknya mulia? Pada saat beliau sedang ceramah di Taif, sedang menyampaikan kebenaran, saat itu beliau ditimpuki orang sekampung itu pakai batu. Sampai senal cepitnya Nabi Muhammad dikabarkan dalam sebuah riwayat berdarah-darah. Dilemparin batu, kakinya berdarah-darah. Berarti Nabi Muhammad terluka. Terluka. Ilmunya tinggi, dekat dengan Allah, tapi Nabi Muhammad tidak menggunakan kekuatan Allah untuk melanggar hukum alam. Begitu ada batu yang nempel ke sini, kecepatannya besar, ya benjol, dan beliau berdarah. Makanya di dalam Quran Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, "Kul innama ana basyarum mislukum." Hai Muhammad, katakanlah sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Artinya orang-orang yang tinggi ilmunya, akhlaknya bagus, sudah terkenal dengan akhlak yang mulia, justru semakin tinggi ilmunya, semakin akrab dengan hukum alam, bukan melawan hukum alam. Apakah Nabi Muhammad menggunakan kekuatan supranatural gitu supaya batunya balik kepada yang melempar? Tidak. Beliau merasakan ketika dilempar orang itu sakitnya seperti ini, lalu pesan spiritualnya bagi seseorang yang berkesadaran, saya tidak akan melempar batu yang sama pada orang lain. Ini yang disebut dengan makrifat rububiyah, makrifat akhlak. Ya, pernah dikata-katain kata-kata kotor sama orang lain? Gimana? Sakit? Apa yang kalian rasakan? Sakit bukan? Apa yang kalian lakukan setelah itu? Ingin membalaskan sakit yang sama pada orang? Kalau itu yang kalian lakukan, itu yang disebut dengan kebodohan. Rasa sakit yang ditimbulkan dari orang yang ngatain kita dengan kata-kata kotor, cukup buat kita. Pelajarannya adalah, oh, dikata-katain gitu tuh ternyata saya sakit, makanya saya tidak akan memberikan kata-kata yang sama pada orang. Itu yang disebut dengan rububiyat. Belajar akhlak dari akhlaknya Allah, ini yang disebut dengan karomah, ini yang disebut dengan kemuliaan. Orang yang karomahnya tinggi bukan yang sakti mandraguna, tapi yang dia sudah mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, dia yang sudah mampu membalas kegelapan dengan cahaya. Sakti nggak? Ini yang disebut dengan kesaktian. Tapi masyarakat kita pada umumnya kalau bicara kesaktian tuh yang tadi. Gimana caranya dari rekening orang uang pindah secara goib? Lalu tidak sedikit di antara kita yang masih tertipu penggandaan uang. Ada rekening goib. Betul apa tidak? Ya, pengalaman. Yang paling kenceng ngomong pengalaman. Bahkan saya punya teman sekolahnya tinggi-tinggi, S2, S3. Jabatannya juga nggak kecil-kecil ya secara sosial di dunia ini. Tapi sibuk sekali. Kenapa? Kalau bicara dengan saya, yang dibicara tuh rekening goib. Saya bilang, bukankah makhluk goib itu tidak punya pabrik uang? Saya bilang, kan pabrik uang tuh di Jakarta, namanya Peruri. Itu satu-satunya otoritas di dunia ini yang bisa bikin uang. Tetapi masih ada orang percaya kalau orang karomanya tinggi bisa menggandakan uang. Ini kan sudah nggak masuk akal. Dan ujung-ujungnya pasti urusan polisi, bukan? Saya tanya, pernah nggak ada berita sukses tentang orang yang mencari orang-orang yang model kayak gini, kemudian sukses kaya,
karena sukses menggandakan uang? Ada? Gak ada contohnya. Yang ada tertipu, uangnya ludes, dan kemudian pelakunya masuk kantor polisi. Itu yang saya lihat dari statistik. Nah, untuk apa judul ini saya bicarakan? Supaya kita tidak terjebak oleh pemikiran kebanyakan orang yang menganggap kalau karomah itu adalah suatu keunggulan seseorang yang diberikan seakan-akan oleh Allah, padahal itu hanya mitos yang diciptakan oleh dirinya sendiri supaya orang percaya. Ujung-ujungnya tipu menipu. Betul apa tidak? Iya. Pilih mana? Makrifat goibiyah atau makrifat rububiyah? Nah, makrifat rububiyah itu sebetulnya adalah mengenali Allah supaya kita tahu cara Allah bekerja melakukan kebaikan. Paham ya? Jadi kita akan melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukannya. Itu yang namanya makrifat rububiyah. Nah, makrifat inilah yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Makanya banyak yang datang kepada saya, bertanya kepada saya, ya, gimana caranya ayah supaya usaha saya bangkit? Gampang. Kamu perhatikan yang menyebabkan usaha kamu bangkrut. Gitu aja kan? Lalu pelajari hal-hal apa yang membuat usahamu bangkrut. Rubah yang membuat bangkrut itu. Nanti kamu akan ketemu dengan cara bangkit usahanya. Orang-orang yang kayak gini kalau saya ajarkan seperti ini langsung mabur. Tapi kalau saya kasih baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, insya Allah bangkit. Pada seneng. Walaupun yang dibaca nggak tahu artinya. Makin banyak jumlahnya, makin percaya. Bahkan ada yang nawar sama saya, cukup gitu baca ayat ini 10 kali, nggak kurang. Oh, kalau kamu mau nambah, tambah lagi 1000 kali. Yang gini lebih dipercaya daripada saya bicara secara masuk akal. Jadi supaya ternyata orang ini lebih senang yang gak masuk akal daripada yang masuk akal. Ini model-modelnya kayak gini. Oke, maaf ya, saya cuma bergurau. Di sana yang kayak gitu di sana, sini nggak beda.